Jadi selain itu apa aja? Di BO, kalau di BO bayar berapa? Salah. Maksudnya Rumpinya. ini di BO. Ikan ini di BO, Beb. Ini acaranya tuh, programnya tuh Balena. di BO. Diobrolin Balena Official. Diobrolin Balena Official. Itu jadi di BO. Netizen. Nah, jangan ngeres. Jangan ngeres. Bapak Ridwan Kamil itu sudah melakukan klarifikasi terkait dengan kasus dia yang lagi viral. Kasus di mana seorang lagi puasa, nggak boleh ngomong aneh-aneh, yang sedang memperjuangkan hak anaknya yang diduga merupakan anak dari Bapak Ridwan Kamil. Klarifikasi dari beliau itu terkait dengan itu bukan merupakan anaknya, dan itu merupakan fitnah yang sangat keji karena Ridwan Kamil memiliki bukti-bukti yang sangat konkret. Sebenarnya yang kasihan di sini tuh merupakan ibu cinta sih. Seorang wanita muslimah yang sangat cantik, di mana masalah itu datang bertubi-tubi di keluarganya. Diawali ketika anak laki-lakinya meninggal dunia, terus yang kedua adalah suaminya kena kasus korupsi, dan yang ketiga ini merupakan kasus perselingkuhan suaminya. Gak mau berspekulasi lebih jauh, tapi kenapa Mbak L ini baru menguak masalah ini sekarang? Ya well, mungkin pertanyaan gue akan terjawab sebentar lagi. Kita tunggu aja perkembangan kasus ini, oke? Ini menangin nominasi Gundik terkocak di tahun 2025 ini. Bisa-bisa dibilang gini, biarin dibilang Gundik, ani-ani, apalah, gak peduli, sumpah. Nih, lu aja dibilang begitu gak peduli lah, kenapa kita orang harus peduliin sama nasib lu? Terus dibilang lagi, BTW ini setelah tahu aku hamil, bener-bener susah dihubungin, bilang sibuk terus. Gimana rasanya jadi Gundik? Enak gak dikabarin pas butuhnya doang? Mohon maaf nih, istri sahnya aja yang kadang ngehubungin suami sahnya itu suka susah. Apalagi lu, Gundik sundal yang cuma disimpan doang. Atuh, kenapa kagak sadar? Otaknya kemana? Sebelum tahu hamil setiap hari itu cetele. Bener-bener hancur banget kata gua ya. Emang orang problematik dan narsistik itu sampai kapanpun gak bakal bisa sadar, guys. Kalau misalkan mereka itu ya problematik gitu. Sok-sokan merasa paling tersakiti gitu kan. Tanpa mereka menyadari kalau misalkan mereka tuh juga melukai dan menyakiti orang lain. Terutama istri sah ya. Ini Gundik otaknya gimana sih, didengkul kade. Terus kocaknya lagi dia bilang gini, saya tidak membenarkan perbuatan saya 4 tahun lalu. Saya akui saya salah. Tapi yang harus kalian tahu, saya tidak pernah menghubungi Bapak duluan. Jadi Bapak chat kalau sudah saya read di unsend dan berlanjut ke tele layaknya seperti orang pacaran. Begitu katanya. Terus lu lihat gaya chatnya. Halo Pak, aku baik. Bapak apa kabar? Kalau lu gak gatel, lu gak bakal nanyain kabar balik. Kalau gua jadi cewek normal, di chat sama cowok yang gua tahu itu udah punya bini, gua blok anjing. Lu ngapain sosokan nanya apa kabar? Bapak apa kabar? Ini gatel banget kan gua garuk pakai parutan kelapa, lu tahu. Ini kalau ada nominasi Gundik Gendeng terkocak 2025 ya, ini dimenangkan oleh si Lisa anjir. Kocak banget ya, baru tahu ada Gundik bisa speak up ya untuk mencari dan membela hak dan kebenarannya kayak. Lu dari awal startnya itu udah salah, berharap semuanya bisa lurus dan bisa bener. Lucu banget kata gue. Kembali lagi di IO Channel. Baiklah, kali ini saya akan membahas tentang kondisi terkini Atalia Praratia usai ramai isu perselingkuhan Ridwan Kamil. Untuk selengkapnya simak video berikut ini. Yang masalah RK sama LM ya, aku sudah lihat banyak sekali di beranda TikTok tentang RK dan LM. Menurut aku itu adalah satu berbagai macam cara wanita untuk menaikkan tahta dengan cara menjebak hamil. Kenapa saya bilang itu dijebak? Karena itu kan kasus 4 tahun yang lalu dan tim kuasa hukum RK sudah menginvestigasi ternyata LM ini sudah hamil duluan sebelum ketemu RK. Jadi jelas-jelas itu adalah sebuah jebakan Batman gitu. Oke. Menurut aku pribadi, karena itu sudah diselidiki, diinvestigasi, bahkan LM sendiri sudah mengakui waktu itu. Dan kenapa di-up lagi? Kalau bukan unsur ekonomi, ada pertukaran ekonomi yang harus transaksional ekonomi yang ada di situ. Tapi kalau menurut Kak Deva itu kan kejadian 4 tahun yang lalu kan? 4 tahun yang lalu ya. Nah, baru ketahuan ini kan di 2025. Betul. Pas banget malam takbir gitu. Pas banget malam takbir. Nah, itu menurut pendapat Kak Deva sebenarnya ada permainan dalam
perempuan ini atau gimana sih? Mungkin ada, menurut saya dia berani untuk mengambil kasus ini, pasti ada seseorang di balik ini semua, entah itu musuh RK atau lawan politik atau siapa, yang jelas pasti perempuan ini tidak sendiri. Kalau menurut aku pasti ada orang backingan di situ, dan juga mungkin dia juga pengen ibaratnya naik tahta lagi lah gitu kan, karena kan yang beredar itu bulanannya di stop ya gitu, jadi ya kurang jatah lah gitu. Tapi kalau dari pandangan Kak Deva ini sebagai sosialita atau bisnis, itu kan dia udah mengandung ya, Sudah. mempunyai anak kan. Nah, kalau dia emang untuk menjebak atau mengintimidasi RK dengan masalah kenaikan jabatan atau politik, pendapat Kak Deva ada unsur teman atau makan teman gimana? Teman makan teman nggak ada sih, kalau unsur makan teman nggak. Itu unsur penjebakan aja sih, penjebakan yang dilakukan oleh RM untuk dapat kan seorang mantan gubernur ya, which is kan pasti seorang pejabat, dan juga ya tahulah sendiri seperti apa gitu. Ini kalau versinya ini kan sebagai perempuan ya, contoh ya, kalau misalnya versinya kayak Kak Deva, apa tetap masih berlanjut atau tidak? Maksudnya lanjut gimana? Misalnya ini kan kasus, ini kan sebagai contoh ya, ini kan perempuan. Ya kan? Nah, Saya bukan tidak mau membela ya. Kalian tahu ini bukti chat yang di-share sama siapa? Sama Lisa. Lisa yang lagi viral-viral itu tuh. Yang jelas bukan Lisa Blackpink. Lisa Black kerupuk kali kalau yang ini ya. Dan sekarang mari kita reaction bukti chat yang di-share sama si Lisa ini ya. Karena netizen banyak menduga bahwa ini bukti chat fiktif gitu. Dibikin-bikin sendiri sama si Lisanya. Yaudah langsung aja kita baca ya. Lisa, sudahi semua. Kamu mau uang berapa? Bersihkan nama Pak RK ya. Kata gue kayak nama Pak RK ini musola apa masjid sih? Segitu banget pengen dibersihkan mau lebaran begini. Tolong kasihan dengan dia. Terus Lisa jawab nih, saya tidak mau sebut nominal karena saya tidak berbohong. Lalu siapa yang kasihan sama aku? Iya kagak ada. Lisa pakai nanya lagi lu. Kagak ada yang kasihan sama lu udah. Nih, 15 menit dari sekarang saya transfer 500 juta. Kalau kamu mau kerja sama untuk bersihkan nama bapak, kita jangan umbar-umbar hal-hal sensitif lagi. Pantat bayi kali sensitif. Tolong bilang ke sosmed dan media kalau itu hanya halusinasi saja dan tidak benar. Kata gue ini agak too much ya. Masa orang disuruh pura-pura halusinasi, dikira orang lagi ngelem kali ah. Setelah berita itu bisa kita pastikan saya serahkan uang 2 miliar lagi ke Lisa. Beuh, si Lisa mau dikasih 2 miliar lagi tuh. Nih, tapi si Lisa kagak mau nih roman-romannya nih. Kata gue mungkin ini bisa ditambahin ya jadi 2 miliar 100 ribu. Mungkin Lisanya mau ya. Terus masih aja si Lisa nih. Pokoknya kata dia minta hak anak. Kata gue kayak lu mau tes DNA kayak tes CPNS kayak mau terbukti itu anaknya RK atau kagak, kayak lu tetap harus diurus dan diusut sama pihak kepolisian karena lu udah melanggar undang-undang dan aturan hukum yang ada. Ngerti kagak sih lu? Dan kagak ada ceritanya tuh ada hak anak di luar hubungan pernikahan itu ya, dalam hukum negara ataupun agama. Ngerti lu? Lisa Mukherjee. Terus nih lanjutan lagi nih postingan dia ya. Gunda gundi. Ini beneran gue jadi gundi. Sekalian aja buka semua. Kalau kagak mau disebut gunda gundi, mau disebut apaan? Gondo? Lu mau jadi gondo apa gimana sih? Terus ini yang kemarin ya, lagi viral. Bantuan kuliah di Wenham ngapain pak? Sekedar bantuan kuliah pak. Capek banget saya dihujat fans fanatik bapak. Lebih baik buka-bukaan sekalian. Ini dia bikin begini pas lagi maghrib apa bagaimana sih? Dia mau bukaan puasa atau apa? Apalagi sih yang mau dibuka? Ini tolong dong. Bapak pihak kepolisian nih. Semakin dia buka kan semakin dia memberikan bukti kejahatan dia sendiri gak sih? Bukti-bukti bahwa dia melanggar aturan dan undang-undang negara. Tolong dong diproses dong. Dan untuk brand-brand ya yang endorse dia, ada masalah hidup apa sih kalian ini? Kalau kalian begitu terus ya di Indonesia ini nanti jadi bakal banyak banget yang pengen jadi selebgram, influencer, konten kreator dengan cara menjadi gundi pejabat gitu loh. Gak perlu bikin karya, gak perlu bikin konten apalah. Tinggal bikin sensasi atau jadi gundi aja kalau tahu begitu, ya kan? Tolong dong. Yang bener aja, masa di endorse orang model begini? Di cancel culture dong.
Ini lagi Bapak RK nih kalau bener ada-ada aja, ngapain sih ngasih bantuan kuliah harus di hotel begini? Ini kuliah jurusan perhotelan apa bagaimana nih? Bantuan kuliahnya harus ketemu di hotel. Terus si Lisa Mariana ini kan ngegandeng pengacara ya, Bapak Sunan Kalijaga ya. Terus Lisa juga nantangin tes DNA ya. Terus ada Bapak Sunan Kalijaga tuh bilang ya, kalau sampai si Lisa berani melakukan ini ya, saking apanya lagi gitu loh. Kalau nggak saking si Lisa nih ngomong bener, ibaratnya begitu. Kata gue, udah kagak ada yang bisa dipercaya sekarang Bapak Sunan Kalijaga. Mau orang nantangin kayak, mau orang kelihatan bener kayak, yang penting dibuktikan aja lah dulu lah, sekarang lah. Kemarin juga si Padel begitu bilangnya, sampai disorot awak media segitu banyak ya, masuk TV, sampai udah persidangan segala macem juga. Si Padel sama kuasa hukumnya bilangnya, kagak aborsong. Nyatanya terbukti juga tuh, jadi tersangka juga. Udahlah nih, kagak usah kebanyakan nantang-nantangan atau apa ya. Buat Bapak RK, langsung aja lah diterima tes CPNS-nya si Lisa, tes DNA-nya si Lisa ini ya. Biar kagak ribet-ribet lah, kita netizen mau lihat nih kebenaran yang sesungguhnya bagaimana. Terus jangan lupa di notes, di stabilo, di garis bawah ya. Bapak pihak kepolisian tolong nih, mau nanti hasil tes DNA-nya terbukti itu anak RK atau kagak, yang jelas Lisa Mariana dengan sendirinya sudah mengakui dan membeberkan bukti bahwa dia melanggar hukum dan undang-undang negara. Tolong diproses ya, biar kagak makin banyak nih orang modelan begini nih. Dugaan perselingkuhan Ridwan Kamil dengan seorang model majalah dewasa bernama Lisa Mariana telah menggegerkan publik. Banyak yang tak menyangka seorang Ridwan Kamil yang selama ini terlihat sangat harmonis dengan istri dan keluarga justru tersandung masalah dugaan perselingkuhan. Bahkan Lisa Mariana mengklaim sudah punya anak berusia 3 tahun dari hasil hubungan gelapnya dengan mantan gubernur Jawa Barat tersebut. Bersamaan dengan terungkapnya masalah ini, perhatian publik langsung mengarah pada kondisi istri Ridwan Kamil, yaitu Atalia Praratia. Wanita yang akrab disapa Bu Cinta itu mendapat banyak dukungan dari para netizen di media sosial. Kondisi terkini Atalia Praratia pun diungkap oleh pengacara Sunan Kalijaga. Sang pengacara mengaku sudah berkomunikasi dengan Atalia Praratia untuk menjembatani urusan antara Ridwan Kamil dengan Lisa Mariana. Atalia Praratia disebut masih aktif melakukan kegiatannya di masyarakat. Sebagai anggota DPR RI, Atalia Praratia masih melakukan pekerjaannya seperti biasa, seolah terlihat cuek dengan masalah suaminya. Menilik keunggahan terkini di Instagram Atalia Praratia, politikus Partai Golkar itu membagikan momen kebersamaan dengan masyarakat sekitar Jawa Barat. Di bulan Ramadan ini, Atalia Praratia bahkan turun langsung ke masyarakat untuk acara buka bersama hingga berbagi kepada masyarakat yang membutuhkan. Atalia Praratia nampak sangat tenang meskipun sedang dihantam masalah dugaan perselingkuhan sang suami yang bahkan diklaim memiliki anak dari hubungan gelap tersebut. Sebagai orang yang berniat baik membantu Lisa Mariana menyelesaikan masalah ini, Sunan Kalijaga sudah meminta izin pada Atalia Praratia. Ia pun mendapatkan respon yang positif sehingga berani mengungkapkan ke publik. Sejauh ini Sunan Kalijaga belum membicarakan tentang ketersediaan Lisa Mariana melakukan tes DNA untuk membuktikan anak yang dimilikinya itu adalah darah daging Ridwan Kamil.